Secara umum, peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika kita berbicara mengenai peraturan perundang-undangan, tentunya ada pengaturan mengenai jenis dan juga hierarki dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yakni ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita masuk pada poin selanjutnya, poin 2.1, letak perundang-undangan dalam ranah hukum. Setiap substansi produk hukum akan menunjukkan kepentingan-kepentingan dari penguasa. Namun demikian, produk hukum harus terikat oleh syarat-syarat ristek seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, dan pengawasan peradilan. Dengan demikian, nampak bahwa perundang-undangan bukanlah produk politik, melainkan suatu produk hukum. Terkait yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, ada pengaturan tentang jenis dan hierarkinya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukannya, peraturan perundang-undangan, tertib pembentukan perundang-undangan. Undangan tersebut dirilis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, dan teknik penyusunan serta pemberlakuan. Secara umum, fungsi hukum ialah: pertama, memelihara ketertiban dalam masyarakat; kedua, menjamin kepastian hukum; ketiga, sebagai pengayom masyarakat; keempat, pelerai perselisihan-perselisihan dalam masyarakat; kelima, membagi kekuasaan dan kewenangan dalam negara dan pemerintahan; keenam, menegakkan keadilan. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk itu, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum, itulah hukum menjadi kenyataan. Tiga unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama, kepastian hukum; yang kedua, kemanfaatan; dan yang ketiga, keadilan. Dengan demikian, perundang-undangan merupakan produk politik dari pembentuk undang-undang, berubah menjadi produk hukum apabila telah memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proporsional. Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini yang dapat memberikan akses terhadap keadilan adalah ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kekeluargaan, yang kelima kenusantaraan, yang keenam Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh keadilan, yang kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, yang kesepuluh keseimbangan, keserasian dan kelarasan.
Selanjutnya, ilmu pengetahuan perundang-undangan atau Gesetzgebungswissenschaft atau Science of Legislation atau Wetgewingwissenschaft merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan ilmu ini antara lain adalah Peter Noll tahun 1973 dengan istilah Gesetzgebungslehre, Jürgen Rodick 1975 dengan istilah Wetgewingslehre atau Wetgewingskunde, dan W.G. van der Velden tahun 1988 dengan istilah Wetgewingtheorie. Sedangkan di Indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Atamimi tahun 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu tersebut melahirkan istilah perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Di Indonesia, dalam berbagai literatur dikenal dengan berbagai istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundangan, dan peraturan negara. Istilah peraturan negara merupakan terjemahan dari Staatsregelung. Istilah Staats berarti negara, dan Regelung adalah peraturan. Istilah perundangan berasal dari kata undang, bukan berasal dari kata undang-undang. Kata undang tidak memiliki konotasi dengan pengertian wet atau undang-undang, karena istilah undang mempunyai arti tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan pembuatan keseluruhan peraturan negara, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam-macam peraturan negara. Di sini istilah peraturan perundang-undangan telah mencakup undang-undang sampai peraturan-peraturan lain yang sampai di peraturan-peraturan terendah, dan hal ini membuat pemaknaan dari peraturan perundang-undangan menjadi sama dengan perundang-undangan, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara dan keseluruhan daripada aturan-aturan negara. Sementara itu, menurut A. Hamid S. Atamimi, peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari Westliche Regelung. Ia lebih sempit karena tidak termasuk wetten atau undang-undang. Nah, beberapa ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menggunakan istilah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Yang kedua, Reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan. Dan yang ketiga, Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai 2004 yang khususnya terdapat dalam pasal 3 dan pasal 7. Jadi perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan memiliki makna sama kalau dilihat dari istilah wetgeving dalam Juridische Woordenboek dan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Hak Suhino, tetapi dalam implementasi menjadi berbeda. Dengan begitu, bisa kita reduksi dan artikan bahwa perundang-undangan untuk menggambarkan proses penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara dan peraturan yang mencakup undang-undang atau Wetteliche Regelungen, sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan berbagai jenis atau macam peraturan negara tetapi tidak mencakup undang-undang atau Allgemeine Verordningen atau peraturan yang berada di bawah undang-undang. Definisi perundang-undangan yang pertama yakni berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara konsepsional, ilmu perundang-undangan menurut Burkhard Krems adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara. Lebih lanjut, Burkhard Krems membagi ilmu perundang-undangan dalam 3 wilayah, yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan. Adapun pendapat Bagirmanan tentang pengertian perundang-undangan sebagaimana yang dikutip oleh Maria Farida Indrati Suprapto dalam buku Ilmu Perundang-undangan. Jenis, fungsi, materi, dan muatan yaitu sebagai berikut. 1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi tentang aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. 2. Aturan-aturan tingkah laku yang berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan. 3. Peraturan yang memiliki ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu. 4. Dengan mengacu pada pemahaman dalam keputusan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan Wet in material zin atau Allgemeine Verbindende Voorschriften. Kemudian menurut Soehino, beliau menemukan pengertian terkait istilah-istilah perundang-undangan yaitu sebagai berikut. 1. Pertama, artinya proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan terkait tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari ketentuan perundang-undangan. Kedua, arti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Setelah melihat dan memahami beberapa pendapat atau pengertian menurut para ahli, dapat kita lihat bahwa peraturan-peraturan undang-undang memiliki beberapa sifat dan ciri. Di antaranya yaitu 1. Peraturan perundang-undangan berwujud peraturan tertulis. 2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. 4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.